Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Burin Channel. Jangan lupa klik like dan subscribe. Di sini Burin ingin berbagi pembelajaran mengenai materi mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Nah, di video kali ini saya akan membagikan materi mengenai capaian pembelajaran dalam elemen NKRI. Yaitu capaian pembelajarannya mendemonstrasikan praktek demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis dan merumuskan solusi terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau yang disebut ATHG, yang dihadapi di Indonesia. Kemudian menganalisis bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, dan peran lembaga-lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini dia tujuan pembelajaran dalam elemen NKRI yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, di tujuan pembelajaran kali ini, kita akan menganalisis dan merumuskan solusi terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi di Indonesia. Khususnya kita nanti akan membahas mengenai apa itu ancaman dan apa saja ancaman dalam terjadi pada negara kita. Ancaman adalah suatu kondisi atau kejadian yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian, bahaya, atau gangguan terhadap individu, kelompok, organisasi, atau entitas lainnya. Ancaman ini bisa terbagi menjadi dua, ada ancaman militer dan ancaman non-militer, yang nanti masing-masing akan kita bahas di video kali ini. Ini dia kategori ancaman, terbagi menjadi dua, ada ancaman militer, yaitu ancaman militer situasi atau tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer atau kekerasan fisik untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya setiap ancaman pasti akan mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin didapat dari ia yang kemudian mengambil dalam suatu negara. Ancaman militer dapat melibatkan serangan bersenjata, invasi, agresi militer, atau tindakan lain yang menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau strategis. Bedanya dengan ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer atau kekerasan fisik. Jadi pada kata kuncinya, kalau militer tadi pasti menggunakan kekuatan militer atau kekerasan fisik. Namun, kalau non-militer tidak perlu melibatkan itu. Selanjutnya, aspek non-militer ini mencakup beberapa aspek kehidupan yang ada di negara kita, baik di aspek kehidupan ekonomi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Ancaman non-militer ini pun seringkali bersifat lebih kompleks dan dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan dalam berbagai cara. Jadi meskipun tidak menggunakan kekuatan bersenjata, ancaman non-militer ini justru mempengaruhi semua aspek kehidupan yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya di sini apa saja ancaman militer itu? Seperti dalam kategori tadi, ancaman militer contohnya yang pertama, invasi militer oleh negara asing. Yang kedua, konflik bersenjata antara negara-negara. Yang ketiga, tindakan agresi militer yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata. Dan yang terakhir, ancaman militer sampai kepada ancaman senjata nuklir. Dan senjata nuklir ini tidak dipunyai oleh semua negara. Beberapa negara saja yang hanya memiliki senjata nuklir. Misalnya di negara kita Indonesia, itu belum memiliki senjata nuklir. Nah, selanjutnya untuk di ancaman non-militer, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di ancaman non-militer itu mencakup beberapa aspek kehidupan yang ada di negara kita. Dari mulai politik, ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, teknologi, dan politik internasional. Nah, untuk selanjutnya, ancaman terhadap integrasi nasional khususnya itu mencapai beberapa aspek. Ada aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek budaya.
Kita akan fokus kepada contoh ancaman terhadap integrasi nasional yang ada di negara kita. Apa saja contohnya? Tentu ada beberapa hal yang berkaitan dengan ancaman yang berpengaruh pada integrasi nasional kita. Yang pertama adalah gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu merupakan gerakan atau tuntutan otonomi atau kemerdekaan dari kelompok-kelompok etnis, agama, atau budaya tertentu di dalam negara dapat mengancam integritas negara. Contohnya apa? Termasuk seperti gerakan yang ada di Aceh, gerakan Aceh Merdeka yang sekarang sudah dibubarkan, itu merupakan bentuk dari contoh gerakan separatisme. Selanjutnya, yang kedua adalah konflik etnis dan agama. Nah, ketegangan atau konflik antara konflik etnis dan agama ini yang berbeda dalam suatu negara dapat mengancam integritas nasional. Kita harus menyadari bahwa etnis di negara kita itu sangat beragam. Dan kita harus tetap menjaga persatuan meskipun ada perbedaan etnis maupun agama yang banyak di negara kita. Nah, kita harus menyadari bahwa kita harus hidup tetap menjaga suatu keikaan di tengah kebinekaan. Nah, selanjutnya, apa yang mengancam integrasi nasional kita adalah ketidaksetaraan ekonomi. Di sini dapat saya jelaskan bahwa ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan antara wilayah-wilayah di dalam suatu negara dapat menciptakan ketidakpuasan dan sentimen separatisme. Nah, bisa jadi separatisme yang pertama tadi disebabkan juga karena ketidaksetaraan ekonomi yang ada di negara kita. Nah, ketidaksetaraan ini bisa berhubungan dengan distribusi, kekayaan, peluang kerja, dan akses terhadap sumber daya. Nah, kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang ada di negara kita. Namun, memang ekonomi di negara kita itu masih adanya ketidaksetaraan. Itu yang menjadi PR kita agar kesetaraan itu segera kita dapatkan agar tidak mengancam integrasi nasional. Selanjutnya, korupsi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, kita adalah hidup di negara Indonesia ini, kita harus menyadari bahwa beberapa akhir periode ini itu banyak juga kasus-kasus yang melibatkan pemerintah, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya apa? Korupsi dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga publik itu dapat merongrong kepercayaan publik dan mengancam stabilitas nasional. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak transparan ini dan adil dapat memicu protes dan gerakan pemisahan. Jadi kenapa tok perlunya good government atau pemerintahan yang baik itu agar adanya kepercayaan dari rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu perlu kita tegakkan kembali. Nah, selanjutnya ada pembelahan politik. Nah, ketidakstabilan politik ini seperti perbedaan ideologi yang mendalam, polarisasi politik atau perpecahan dalam partai politik dapat merongrong kesatuan nasional. Persaingan politik yang intens dan retorika yang merusak dapat mengancam stabilitas. Jadi kalau kita berbicara politik itu memang harus politiknya yang stabil. Bagaimana kita sebagai warga negara ya harus pintar-pintar dalam bagaimana kita berpolitik begitu. Nah, kita harus perlu pendidikan politik. Warga masyarakat itu selain tidak golput juga dia harus tahu bagaimana rekam jejak yang mau dia pilih. Agar apa? Agar perbedaan politik yang ada di negara kita itu akhirnya tidak menjadikan suatu masalah. Nah, selanjutnya, ancaman eksternal. Dari kata eksternal berarti ancaman ini berasal dari negara-negara tetangga atau aktor dari luar negeri yang ingin memanfaatkan ketidakstabilan dalam negara tersebut dapat mengganggu integritas nasional. Jadi bisa jadi ancaman itu tidak hanya berasal dari negara kita, tetapi juga berasal dari negara lain. Yang itu juga berbahaya terhadap integritas negara kita. Nah, selanjutnya krisis keamanan. Krisis keamanan seperti serangan teroris atau perang sipil dapat mengancam stabilitas dan integritas nasional. Nah, kita perlunya meningkatkan kembali pertahanan dan keamanan di negara kita itu tentunya dalam rangka menjaga stabilitas atau integritas nasional yang ada di negara kita. Nah, selanjutnya ada tantangan lingkungan.
Ancaman lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, atau degradasi lingkungan dapat memicu konflik internal dan mengganggu kehidupan masyarakat. Jadi kita harus menyadari bahwa ancaman lingkungan yang kadang tidak bisa kita prediksi, misalnya ada tsunami, ada banjir bandang, kemudian ada gunung meletus, ada kebakaran hutan, itu merupakan ancaman lingkungan. Tetapi itu tentunya akan berpengaruh kepada bidang yang lain, misalnya ekonomi. Nah, kenapa bisa ekonomi? Karena bisa jadi karena ancaman lingkungan yang ada di negara kita itu perlu adanya suplai ekonomi yang banyak. Akhirnya itu juga berpengaruh pada ekonomi yang ada di negara kita. Tuh, selanjutnya, krisis kesehatan. Krisis kesehatan seperti pandemi dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, dan beberapa kasus dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Seperti yang kita alami COVID-19 sampai pada tahun kemarin itu kita mengalami yang namanya pandemi luar biasa. Itu tidak hanya di negara kita tetapi juga di negara lain juga. Nah, pandemi COVID-19 kemarin itu merupakan suatu ancaman tentunya di krisis kesehatan yang itu juga mengganggu stabilitas sosial maupun ekonomi. Karena orang-orang yang biasanya bisa bekerja dengan leluasa, kita bisa berpergian kemana saja, itu akhirnya harus adanya lockdown, terus kemudian kita harus berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah. Nah, itu tentunya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Dan itu pun tentunya menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Karena untuk orang yang notabene masyarakat yang kurang pengetahuan, tentu dengan adanya pandemi COVID kemarin, tentu akan merasa khawatir. Nah, itu perlunya kenapa kita harus adanya pendidikan, gitu. Nah, ini referensinya. Nah, begitu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dalam materi ancaman terhadap negara kita. Kembali lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.